Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali dengan kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas trading hari ini dan rekomendasi besok hari Jumat tanggal 11. Oke, hari ini IHSG hancur parah guys. Wah, remuk ya IHSG. Anjay, bikin guys. Ada jadi bisa seperti ini loh. Ini kan semalam kan kriptonya hancur ya. Kripto kan rontok semua tuh semalam. Tapi kayaknya rebound deh untuk Bitcoin ya. Jadi coba kita cek lagi. Tapi ya nular lah ya, indeks-indeks keluar pada hancur ya, sih ikut hancur, dan ini dalam guys hari ini guys, mantap sekali dalamnya. Ya mungkin mau ke EMA 200 lagi maybe ya, ke harga 69 gitu ya. Ya seperti guys, semoga jangan terlalu dalam ya. Kita lihat di sini asingnya keluar guys, hampir 1 triliun, 897 miliar. Wow, ini kebanyakan mungkin keluaran dari saham-saham energi. Saham energi ya. Nah, coba kita akan cek guys. Next, kita akan lihat trading kita hari ini yang melempem mungkin. Ya nggak tahu deh, coba kita lihat ya. Pertama adalah cabut guys. Cabut ini cuan guys. Nah ya, cuan ya. Sempat nyentuh ke harga 960, tapi di bawah longsor dulu nih. Bawah longsor nih bagi teman-teman yang ngambil di bawah sini ya, cuannya luber sekali. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah PDPP. Kita lihat PDPP. PDPP ini hancur. Nah, ini kan ditipu. Ditipu ya, ternyata lewat belakang ya itu guys. Lihat belakang kita dari sini, PDPP dulu ya. PDPP, kita lihat PDPP. Nah, ini netnya kita lihat MG-nya jualan di 289. Cuman kemarin ada transaksi di pasar nego guys. Nah, di sini guys. Nego. Nah, nih ya, MG jualan ke IN di harga 270. MG jualan ke IN ya. Jadi istilahnya MG itu ngejual barangnya lewat pasar nego. Ya mungkin dia mengeguyur gitu di arah pertama, cuman kan takut takut dihujat gitu ya netizen, makanya dia dijual ke IN. Nah, dan biar dia nggak dihujat guys. Nah, biar dia nggak dihujat ya. Kita di sini untuk Altrade. Nah, di sini IN yang ngeguyur. Paham nggak? Mas Fer bisa paham PDPP. MG, UE-nya PDPP. Punya banyak barang di PDPP ya. Dia ngambil barang, terus dia ngarahin sahamnya di hari pertama. Ya, di hari pertama diarahin. Terus dia nggak langsung guyur. Kenapa? Karena takut dihujat sama followernya dia atau pendukungnya dia ya, takut dihujat. Nah habis itu caranya dia lempar ke kode IN. Nah IN yang ngeguyur ya nggak, MG juga masih ngeguyur juga. Berarti guys ya caranya guys, tetap aja guys, semua saham yang dipom-pom itu pasti hancur, jelek, pom-pomers tuh. Jadi kalau yang bagus malah BSBK, dan bagus kan nggak ada pomper, nggak ada influencer yang pom-pom kan. BSBK itu arah terus guys. Oke ya, kita lihat yang selanjutnya adalah saham dari KDTN. Kita lihat KDTN. Nah KDTN sempat cuan juga nih, sempat naik ya, cuman ARP ya. Teman sempat naik ke 198. Ini sempat cuan kalau KDTN. Kalau yang PDPP itu ya, kalau yang harga IPO ya mungkin bisa jual ya, tapi kalau yang langsung nge-HK di tengah-tengah ARB guys. Oke, kita lihat Avia. Nah, ini jelek guys marketnya guys. Nah, Avia nanti dulu. Masih minus ya. Kalau teman-teman yang ngambil di 4740 ya minus 2T. Marketnya lagi parah. Terus SMRA juga sama guys.
SMRA juga lagi parah guys di sini. Open gap atas terus turun ya. Jadi masih hold aja bagi teman-teman yang baru ambil. Terus Jasa Marga kita lihat. Jasa Marga kita lihat di sini. Ya sempat cuan tipis atau masih hot lah seperti itu. Masih hot aja sih, nggak apa-apa, ini masih kalau naik sih harusnya nggak sekecil ini gitu. Terus Baca Bofik ini yang ngeluber ya. Nah kita lihat Baca. Wow, naik tinggi sekali ya. Mungkin naik 10% tadi. Terus Befik juga sempat naik tinggi. Lus, mantap sekali, sempat ke 138 ya. Open di harga 133 bener ya. Terus di 138. Wah, mantap sekali. Gede-gede Baca sama Befik ya. Mantap. Kita lanjut rekom besok guys. Semoga kayak Baca dan Befik ya yang naiknya tuh luar biasa. Oke, yang pertama adalah saham dari Zata. Oh, kita bahas IPO-nya dulu guys. Kita lihat IPO-nya dulu, yaitu Zata. Nah, Zata ini UE-nya siapa guys? Kita lihat ya. Bentar. Oh. Kita lihat pas Zata. Zata itu IPO. Ini punya Agim guys ya. Komisarisnya Agim ya. Ara, ya, mantap. Agim Arakim, ya, mantap. AI, Yubi Kehian, AI. Kita lihat dari broker samirnya guys ya, Zata. Ara dong. Wah, saya punya sedikit nih. 1 juta. Dapat 1 juta saya, Zata. Lumayan, untungnya udah 350.000 ya. Oke, wah MG, wah bangsat ini MG nih guys. Ini MG yang sekarang itu modal-modal bangsat. Malah kalau saham yang dimasukin MG itu malah saya nggak seneng. Nggak tahu kenapa. MG itu suka rusuh masalahnya. Naik dibanting gitu ya. Jadi tadinya mau naik jadi nggak jadi gitu loh. Kalau dimasukin MG ini wah udah bahaya nih guys. Zata pasang TS nih. Besok udah di main-mainin guys. Dia MG itu sekarang itu modelnya itu nggak kayak MG yang dulu ya. Kalau MG yang dulu itu yang sebelum ininya ditutup ya, sebelum broker ditutup tahun lalu lah, sebelum broker. Jadi tahun lalu tuh broker masih dibuka di jam bursa. Itu MG-nya keren guys waktu itu. MG masuk itu bener-bener sahamnya dinaikin sekalian gitu ya, mentok atas gitu. Kalau MG masuk dulu kan kelihatan. Kalau sekarang MG-nya tuh MG receh guys. Dia 1T aja dimakan loh. MG receh, MG rakus. Nggak tahu nih, semenjak ya ada pom-pomers MG itu muncul tuh langsung jadi MG receh. Tahu kalau saham yang dimasukin MG saya kurang serg jadinya. Zata dimasukin MG ya wis lah. Mungkin besok aja arah besok atau arah lusa udah hancur ini. Padahal kalau nggak ada MG mungkin bisa berjilid-jilid. Oke, hati-hati aja sih Zata guys ya. Tapi kalau kita lihat di sini underwriternya belum jualan. Berarti masih kemungkinan besok arah sekali lagi minimal lah ya. Nanti kalau enggak ya udah pasang trailing stop aja. Biar nanti enggak kena ARB kalau seperti ini guys. Oke, hati-hati untuk Zata. Udah dimasukin MG. Untuk fundamental di sini belum masuk ya dana IPO, tapi ya seginilah guys. Termasuk udah mahal lah ya. Nah, Zata ya ya nggak tahu ya ini kayak apa, cuman kalau lihat fundamentalnya sih ya udah termasuk mahal gitu harganya. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah Kentir guys. Nah, kayak ETR ini nggak arah ya, naik tinggi, cuman dia itu turun gitu ya, dengan val yang udah gede juga, udah 78 miliar. Kalau Zata tadi masih kecil ya, Zata itu masih 6 miliar doang. Jadi masih oke untuk Zata. Kemungkinan besok arah lagi kalau MG nggak berulah. Di sini untuk Ketir itu AHA ya, UE-nya AHA. Kita lihat ya. Nah, MG udah jualan nih ya, bener kan? Kalau ada MG-nya pasti jelek guys, apa-apa itu guys. Mau lebih senang BK atau AK atau KZ gitu kalau saya sih. Oh, ini MG, aduh, pasti bikin hancur cat. Jadi dia itu rakus, 1T aja dimakan, 1% dimakan kalau MG yang sekarang guys. Yang saya perhatikan tuh kalau MG yang sekarang 1% dimakan sama dia. 1% tuh dimakan sama dia. Jadi bikin nggak, ya kita jadi belum bisa gerak gitu, retailnya udah dimakan gitu. Sebenarnya kalau
bandar yang bagus kan, naikin dulu agak tinggi gitu ya. Baru retailnya juga dapat 1-2%, dia dapat juga gitu. Wah, ini baru cuan 1T hoki gitu kan. Contohnya ini ada MG mesti hancur. Kataan segini. Kita lihat di sini, tapi kita lihat AH-nya belum jualan nih. Tapi MG-nya yang mengaco jadi MG-nya mengaco jadi jualan ya. Jadi nggak jadi arah gitu ya. Tapi AH-nya belum jualan. Tapi ya kalau file-nya udah segede ini ya mungkin aja segera jualan sih AH guys. Kita lihat dari fundamentalnya malah masih murah nih guys ya. Kalau kita lihat PBV-nya 1,35. Oh ya, ketirnya emang murah sih guys. Mulai dia kayak Mora gitu ya. Kerjaannya saya udah bahas kemarin ya. Ketir ini masih under value. Kalau misalnya nanti dana IPO-nya masuk sih kemungkinan sih bisa oke nih. Untuk PBV-nya mungkin 0, gitu ya. Tapi ya ini masih IPO masih saat-saat IPO kayak gini ya masih volatile. Jadi bagi teman-teman mau investasi di Ketir nih bagus. Cuman nunggu dia selesai dulu IPO-nya. Nunggu dia IPO selesai, gerakan sahamnya udah melambat. Nah itu Mas Bro bisa mulai cicil seperti itu. Biasanya kalau IPO ini dia akan menuju ke harga wajarnya gitu. Kalau udah melambat ke harga wajar, nah Mas Bro bisa mulai analisa dan mulai masuk kalau mau investasi. Tapi kalau lagi IPO kan kita scalpingan guys, seperti itu. Jadi walaupun saham yang bagus, kalau di saat IPO ya tetap aja volatile guys, naik turun. Kadang-kadang juga turun dalam padahal bagus gitu ya. Bisa aja. Namanya juga saat IPO gitu. Tapi kalau kedepannya sih harusnya bagus kalau Ketir guys. Masa depan perusahaannya lah seperti itu. Nggak kayak PDPP gitu. Oke, kita lihat yang selanjutnya adalah PTBA. Nah, kita suruh bahas batu baraan guys. Nah, hari ini batu bara lancur ya. Hampir semua saham batu bara itu hancur. Guys, itu penyebabnya ini guys. Jadi sekarang harga batu bara itu udah nyentuh 300. Bahkan di Januari di tahun 2023 itu udah ke 230 ya. Dan mungkin aja di sini mungkin kalau masih turun lagi ke angka 100-an nih bentar lagi guys. Ya, jadi mungkin itulah yang menyebabkan semua saham batu bara itu hancur. Hancur semuanya guys, saham batu bara. Yang gede-gede ya, yang gede-gede hancur kecuali seger ya. Gorengan guys beda. Yang ITMG semuanya lah. ITMG, Indi, PTBA, Adro, Harum hancur. Nah, tapi di sini ada sedikit titik terang. Ini dia guys, yaitu di November 2022 udah mulai hijau tradingnya ya. Jadi saham batu bara itu sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya atau batu baranya. Jadi kalau misalnya saya ditanya nih, Bang, kira-kira batu bara masih bagus nggak? Namanya perusahaan yang cyclicals, ya cyclicals itu tergantung dari kalau komoditas itu tergantung dari komoditasnya ya. Contohnya batu bara ya tergantung dari komoditas batu baranya. Kalau harga batu baranya terus turun, sahamnya udah pasti turun. Udah pasti. Ini kalau turun nanti kan ini kan kalau PTBA kan masih ada dividen. Karena kan profitnya kan bagus. Nah, kita lihat ya PTBA kan masih ada dividen. Nah, di sini kan profitnya kan tebel gitu ya. Cuman yang pasti nanti kuarter 4 kalau harga batu bara turun terus kuarter 4-nya kan jelek. Tapi ya tetap aja masih didukung oleh kuarter 1, 2 dan 3 ya. Jadi dividen dari PTBA dan Adaro seperti itu masih gede tentunya. Cuman tetap prospeknya udah nggak menarik kalau misalnya harga batu baranya itu mulai turun. Kenapa? Karena kalau harga batu bara terus turun bahkan sampai tahun depan turun terus misal, itu pasti dividen tahun depannya lagi akan kecil. Betul nggak? Karena yang dibagikan dividen kan laba. Nah kalau labanya kecil kan berarti kan dividennya kecil. Jadi itulah yang membuat investor yang siapa tahu banyak investor yang ngambil di sini PTBA gitu ya di harga 2000 seperti itu kan. Kalau di sini kan masih cuan begre ya. Nah mereka keluar dulu. Ya daripada ngamanin cuannya lah, mereka pada ngamanin cuannya. Sebenarnya yang ngejual itu saya yakin orang-orang yang ngambil dari bawah sini. Waktu itu kita buat swing ya di sini ya di STS berapa gitu. Saya bikin garis ini guys. Cuma targetnya kayak emang 200 doang. Jadi di harga 2090 TP di sekitar 2300 lah. Padahal kalau kita tunggu bisa beggar ya. Nah tapi
Ya ini orang-orang yang ngejual ini pasti orang yang nggak cut loss sebenarnya. Kita lihat sini untuk PTBA ya. Kalau menurut saya sih orang-orang yang ngejual PTBA ini bukan orang yang cut loss, tapi memang orang-orang yang taking profit yang memang dia AVG-nya di bawah banget di sini. Nah, cuman kalau orang-orang yang AVG-nya di atas ini tuh malah masih pada hold loh. Saya tanya teman-teman nih ya, teman-teman yang AVG-nya PTBA tuh di atas 4.000 gitu. Rata-rata masih hold nunggu dividen. Udah terlanjur dalam katanya. Udah terlanjur dalam, biarin aja lah nunggu dividen sekalian kan gitu kan. Nah, tapi kalau orang-orang yang di sini ngelihatin profitnya terus turun, mereka TP. Itu guys. Yang justru yang ngejual ini saya yakin orang-orang yang dari bawah. Nah, tapi kita lihat di sini BK-nya masuk guys. Nah ini ya, anti mainstream nih. BK-nya masuk nih, kita lihat ya. Set. Tapi ZP masih jualan. Jadi asingnya terbelah nih di PTBA guys. Sebagian beli, sebagian keluar. Nah, tapi kita lihat nanti guys ya. Nanti malam gimana harga batu baranya ini. Kalau misalnya tiba-tiba nanti malam ini jadi hijau-hijau lah. Ini kelihatan lah. Ini kan merah-merah masih. Yang hijau cuma dikit baru nongol titik nih. Ya kan? Nah, kalau udah hijau-hijau semua, nah, itu ya. Wah, itu biasanya nanti reboundnya akan kenceng, guys. Nah, tapi kalau masih merah ya nggak tahu, mungkin masih merah lagi tentunya. Berarti ini jawaban apakah PTBA itu bagus untuk jangka pendek atau untuk scalping gitu ya. Untuk ODT seperti itu kita lihat ininya nanti malam. Kalau kita lihat sini BK masuk, tapi batu baranya masih merah ya tunggu dulu ya, nggak usah entry besok. Tapi kalau misalnya IHSG-nya, batu bara ini sini udah hijau-hijau di bar chart nih Mas Bro, lihat sendiri. Nah ini Mas Bro besok bisa mulai entry atau averaging down bagi teman-teman yang nyangkut seperti itu. Nah berarti besok ya untuk si PTBA. Saya masih gelap nih untuk PTBA. Tapi kalau bagi teman-teman yang misalnya itu mau cuman ngehold sahamnya sampai dividen, ini bagus ya. Mulai cicil aja nggak masalah. Di harga yang sekarang gitu ya, di 3.400 seperti itu. Beli aja. Nah, nanti dijualnya sampai dividennya di sini guys, di sekitar bulan Juni 2023. Tapi belinya nyicil ya, takutnya masih di bawah turun lagi karena IHSG juga masih labil. Kalau gitu mungkin ada support di harga 3.100 ya, 80. 3.200 lah supportnya dari PTBA guys. Sini. Nah, ini dia Mas Bro. Masih wait and see. Oke, selanjutnya adalah saham dari Indi. Nah, ini sama PTBA, Indi. Juga sama jawaban saya untuk Indi, tapi Indi ini masih uptrend posisinya, nggak kayak PTBA. Kalau PTBA udah patah tren saat dia itu nembusin MA 200. Dan ini juga udah dead cross MA 20 ke MA 50. Dan kalau kita lihat Indi masih uptrend ya. Kalau Indi lihat masih uptrend, ini baru mau dead cross dan ini masih di atas MA 200. Nah kalau Indi ini kemungkinan malah menurut saya lebih bagus prospeknya daripada PTBA kalau chartingnya guys. Karena kalau kita di sini Indi itu selalu mantul di garis MA 200. Nah kita lihat di sini untuk Indi. Tapi masalahnya hari ini dia ARB. Ngeri sami. Oh ya di sini asingnya ya terbelah juga. Ada yang ngejual, ada yang beli seperti itu. Tapi ya yang ngejual banyak itu MG. MG ini cut loss nih. Yakin saya MG ini cut loss ini di Indi nih. MG jarang kok yang nyimpen sekarang itu model MG itu nggak nyimpen guys. Nggak kayak dulu. Kalau dulu MG nyimpen bisa sampai berminggu-minggu nyimpen saham kalau MG. Kalau yang MG yang sekarang itu baru 1% trot. 1% trot gitu loh guys. Jadi MG-nya itu MG 1% kalau sekarang itu. Dan saya yakin kalau MG jualan cut loss tuh kalau di saham yang kayak gini. Main CL deh kalau sekarang MG. Modelnya itu makanya diajarin sekarang MG tuh CL gitu. Kenapa ya mungkin karena mau ngejar fee juga kali. Oke, guys. Di sini kita lihat ada YP dan KK. Kalau ARB biasanya sahamnya besok turun lagi. Tapi Mas boleh lihat di sini. Nah, kalau Indi saya kasih tahu, kalau masalah profitable ya jangan ditanya lagi. Profitnya pasti bagus, tapi udah saya jelasin tadi tentang harga batu bara sama kayak PTBA. Cuman kalau Indi ini Mas harus perhatikan besok doji. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke, di sini. Saat dia turun, jebret,
sampai ke EMA 200-nya. Ini dia bentuk doji, semacam kayak doji. Shadow bawah naik gitu ya, kayak bentuk seperti ini, doji seperti ini. Nah, Mas Bro perhatikan besok. Kalau besok bentuk seperti ini, Mas Bro bisa mulai cicil untuk Indi. Tapi kalau besok jebol lagi kayak PTBA, wah nunggu dulu guys, masih nunggu lama. Ini berarti pertama kali Indi jebol EMA 200. Jadi wait and see dulu. Jadi kalau Indi itu penentuannya besok. Kalau besok doji mungkin bisa mantul. Kalau besoknya tembus, wah mungkin agak dalam lagi, mungkin ke 2000, 2200 seperti itu guys. Jadi hati-hati untuk Indi. Oke, kita lanjut part 2.